Kita semua pasti pernah ngalamin ini kan? Buka kulkas, pengennya sih nemu sisa makanan enak semalam. Tapi yang ditemuin malah pemandangan yang menyedihkan. Sayuran layu, buah udah ada jamurnya, atau malah ada bau yang ya gitu deh. Nah, kali ini yuk kita selidiki bareng-bareng. Apa sih sebenarnya sains di balik makanan yang tadinya seger, kok bisa jadi basi? Gambar kayak gini kayaknya nggak asing lagi ya buat kita. Nah, pertanyaan besarnya adalah gimana sih prosesnya dari yang tadinya seger jadi kayak begini? Apa yang sebetulnya terjadi di level yang nggak bisa kita lihat? Yuk kita bedah bareng-bareng ilmunya. Oke, pertama-tama kita perlu paham dulu nih, kalau pembusukan itu bukan sesuatu yang kejadiannya tiba-tiba. Ini tuh sebuah proses. Proses degradasi yang berjalan terus-menerus, sebuah akhir yang datangnya perlahan-lahan. Jadi, poin kuncinya di sini adalah penurunan kualitas itu udah dimulai jauh sebelum kita bisa lihat ada jamur atau nyium bau aneh. Ini adalah serangkaian proses perombakan yang terjadi sejak makanan itu dipanen, ditangkap, sampai akhirnya tiba di dapur kita. Sekarang, mari kita kenalan sama para pelaku utamanya. Anggap aja kulkas kita itu TKP, tempat kejadian perkara. Dan kita ini detektif yang mau mengidentifikasi siapa aja sih penjahat yang bikin makanan kita jadi rusak. Penjahat pertama, dan yang paling umum, adalah gerombolan yang nggak bisa kita lihat dengan mata telanjang. Yap, mereka adalah para penyerbu mikroskopis. Setiap mikroba ini punya modus operandi yang beda-beda. Mereka tuh jago banget ngurai komponen dasar makanan kita. Protein diurai jadi bau busuk, karbohidrat diubah jadi rasa asam, dan lemak dibikin jadi tengik. Bener-bener deh, mereka merusak makanan kita dari segala sisi. Dampaknya bisa kita lihat langsung ya, kayak kapang di roti ini. Tapi kadang serangannya tuh lebih tersembunyi, kayak bakteri yang bisa ngerusak makanan kaleng dari dalam. Mereka ini ada di mana-mana dan nyerang berbagai jenis makanan. Tapi nggak semua kejahatan itu dilakukan sama penyerbu dari luar loh. Kadang-kadang, makanan itu sendiri yang jadi biang kerok kerusakannya. Semacam sabotase internal gitu. Istilah ilmiahnya itu autolisis, atau gampangnya penghancuran diri. Jadi, coba bayangin, setelah buah dipetik atau hewan disembelih, enzim di dalamnya yang tadinya tugasnya membangun, sekarang malah berbalik arah, mulai ngebongkar jaringan makanan itu sendiri. Inilah yang bikin daging jadi empuk dan buah yang kematangan jadi lembek. Nah, para penjahat utama tadi itu nggak beraksi sendirian. Mereka punya komplotan, yaitu faktor-faktor dari lingkungan yang mempercepat proses tembusukan. Contohnya nih, oksigen di udara bisa bikin apel yang udah dipotong jadi coklat. Terus, panas yang berlebihan bukan cuma masak, tapi bisa ngerusak protein di daging sampai gosong. Udara dan suhu ini adalah kaki tangan yang sangat kuat dalam proses pembusukan. Dan jangan lupakan kerusakan fisik. Retakan di telur atau memar di buah, ini ibaratnya kayak membukakan pintu gerbang lebar-lebar buat para bakteri dan kapang. Pertahanan alami makanannya udah jebol, jadi proses pembusukannya bisa terjadi jauh lebih cepat. Oke, kita udah kenal sama para pelakunya. Sekarang saatnya kita jadi detektif di dapur kita sendiri. Gimana sih cara kita nemuin bukti-bukti kalau makanan itu udah nggak layak makan? Untungnya, kita punya alat deteksi super canggih, panca indera kita sendiri. Bau yang aneh itu biasanya tanda peringatan pertama. Perubahan tekstur, misalnya sayuran yang jadi berlendir, itu juga petunjuk yang kuat. Dan tentunya kalau warnanya udah berubah aneh atau bahkan kelihatan ada jamur, ya itu udah bukti pelak deh. Oke, mari kita lihat beberapa berkas bukti. Ini contoh klasik banget pada sayuran. Coba perhatikan deh lapisan-lapisannya yang mulai membusuk dan menghitam. Ini sih udah jelas banget lewat batas amannya. Nah, kalau di buah-buahan, kita sering kan lihat ada bintik-bintik hitam dan bagian yang lembek kayak gini. Ini tandanya proses dekomposisi alias penguraian lagi aktif-aktifnya berlangsung. Dan ini dia, pisang yang terlalu matang. Masih ingat kan konsep sabotase dari dalam alias autolisis yang tadi kita bahas? Nah, ini dia, contohnya di kehidupan kita sehari-hari. Enzim di dalam pisang itu terus bekerja sampai jaringannya rusak dan warnanya jadi menghitam. Setelah ngobrolin semua masalah dan para biang keroknya, sekarang kita pindah ke solusinya. Yuk kita buka buku panduan para pahlawan dalam perang melawan pembusukan makanan. Pertanyaannya sekarang simpel. Dengan semua pengetahuan tentang mikroba, enzim, dan faktor lingkungan ini, strategi apa aja sih yang bisa kita pakai buat melindungi makanan kita? Sebenarnya, setiap strategi pengawetan ini pada dasarnya menargetkan salah satu kelemahan para penjahat tadi. Mendinginkan makanan,
itu buat memperlambat kerja mikroba dan enzim. Mengeringkannya, itu sama aja kayak ngambil air yang mereka butuhkan buat hidup. Menambahkan garam atau asam, itu menciptakan lingkungan yang gak bersahabat buat mereka. Ini semua adalah sains dalam aksi. Biar lebih kebayang, kita ambil satu contoh praktis ya. Ikan. Ikan kan gampang banget busuk. Nah, buat melawannya, kita bisa terapkan beberapa prinsip tadi. Paket S itu adalah bentuk kontrol suhu. Memberi label dan tanggal itu manajemen waktu. Dan nggak mencuci berlebihan itu cara menjaga pertahanan fisiknya. Simple, tapi efektif banget. Jadi, kita sudah kenal musuhnya. Ada mikroba, enzim, dan lingkungan. Kita juga sudah punya buku panduan strateginya, mulai dari kontrol suhu, pengeringan, sampai fermentasi. Nah, pertanyaan terakhir untuk kita renungkan bersama adalah, dengan semua pengetahuan ini, apa kita bisa secara kolektif memenangkan perang melawan limbah makanan yang jadi masalah besar di seluruh dunia? Jawabannya, semua itu dimulai dari dapur kita masing-masing.